Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekelompok mahasiswi dari Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang Kami dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Di sini kami ingin menyelesaikan tugas kelompok dari mata kuliah Ilmu Jiwa Belajar PAI yang diampuh oleh Bapak Dzikrul Hakim, SPDI, MPDI. Pertama, saya akan mengenalkan kelompok saya. Dari kelompok 5 yang beranggotakan Sayyidah Abdilatul Karimah NIM 111977 dan saya sendiri Khairun Niswatin NIM 1119080. Dengan tema atau judul dari kelompok kami yaitu konsep belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Pertama, pengertian belajar. Belajar merupakan kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Belajar juga merupakan komponen pendidikan yang berkenaan dengan tujuan dan bahan acuan interaksi, baik yang bersifat eksplisit maupun implisit. Secara etimologi, belajar mempunyai arti berusaha mengetahui sesuatu atau berusaha memperoleh ilmu pengetahuan. Sedangkan secara terminologi, berbagai ahli berbeda pendapat tentang pengertian belajar tersebut. Di sini saya akan memberikan salah satu pengertian menurut Muhyiddin Syah bahwa beliau berpendapat belajar dapat dipahami sebagai tahapan perubahan seluruh tingkah laku di individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Yang selanjutnya yaitu belajar dalam konsep pendidikan Islam. Dalam perspektif agama pun, dalam hal ini Islam, belajar merupakan kewajiban bagi setiap muslim dalam rangka memperoleh ilmu pengetahuan sehingga derajat kehidupannya meningkat. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai diwajibkannya belajar bagi setiap muslim. Salah satunya yaitu terdapat dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, Allah akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Ciri-ciri belajar. Jika hakikat belajar adalah perbuatan tingkah laku, maka ada beberapa perubahan tertentu yang dimasukkan ke dalam ciri-ciri belajar, di antaranya yaitu yang pertama, perubahan yang terjadi secara sadar. Maksudnya di sini yaitu setiap individu yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan itu, atau sekurang-kurangnya individu merasakan telah terjadi adanya suatu perubahan dalam dirinya. Misalnya ia menyadari bahwa pengetahuannya bertambah, kecakapannya bertambah, kebiasaannya bertambah.
Jadi, perubahan tingkah laku individu yang terjadi karena mabuk atau dalam keadaan tidak sadar tidak termasuk kategori perubahan dalam pengertian belajar. Yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat fungsional. Sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam diri individu berlangsung terus-menerus dan tidak statis. Suatu perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya dan akan berguna bagi kehidupan ataupun proses belajar berikutnya. Yang ketiga, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Dalam perbuatan belajar, perubahan-perubahan itu selalu bertambah dan bertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan demikian, makin banyak usaha belajar itu dilakukan, maka makin banyak dan makin baik perubahan yang diperoleh. Yang keempat, perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Maksudnya, yang terjadi hanya untuk beberapa saat saja, seperti berkeringat, keluar air mata, menangis, dan sebagainya. Tidak dapat digolongkan sebagai perubahan dalam pengertian belajar. Yang kelima, perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Di sini berarti bahwa perubahan tingkah laku itu terjadi karena ada tujuan yang akan dicapai. Perubahan belajar terarah pada perubahan tingkah laku yang benar-benar disadari. Yang terakhir, yang keenam, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Perubahan yang diperoleh individu setelah melalui suatu proses belajar meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Jika seseorang belajar sesuatu, sebagai hasilnya ia akan mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap, kebiasaan, keterampilan, pengetahuan, dan sebagainya. Fase-fase belajar. Menurut Jerome S. Brunner, dalam proses pembelajaran siswa menempuh 3 fase, yaitu yang pertama fase informasi atau tahap penerimaan materi. Maksudnya dalam fase informasi ini, seseorang siswa yang sedang belajar memperoleh sejumlah keterangan mengenai materi yang sedang dipelajari. Di antara informasi yang diperoleh itu ada yang sama sekali baru dan ada pula yang berfungsi menambah atau memperdalam pengetahuan yang sebelumnya dimiliki. Yang kedua, fase transformasi atau tahap pengubahan materi. Dalam fase transformasi, informasi yang telah diperoleh itu dianalisis, diubah atau ditransformasikan menjadi bentuk yang konseptual supaya kelak pada gilirannya dapat dimanfaatkan bagi hal-hal yang lebih luas. Yang ketiga, fase evaluasi atau tahap penilaian materi. Dalam fase evaluasi ini, seorang siswa akan menilai sendiri sampai sejauh manakah pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Menurut Wittig dalam bukunya Psychology of Learning, setiap proses belajar selalu berlangsung dalam 3 tahapan. Yang pertama, acquisition atau tahap peroleh atau penerimaan informasi. Pada tingkatan ini, seorang siswa mulai menerima informasi sebagai stimulus dan melakukan respons terhadapnya, sehingga menimbulkan pemahaman dan perilaku baru. Yang kedua, storage atau tahap penyimpanan informasi. Pada tingkatan ini, seorang siswa secara otomatis akan mengalami proses penyimpanan pemahaman dan perilaku baru yang ia peroleh ketika mengalami proses acquisition. Yang ketiga, retrieval atau tahap mendapatkan kembali informasi. Pada dasarnya, proses ini adalah upaya atau peristiwa mental dalam mengungkapkan dan memproduksi kembali apa-apa yang tersimpan dalam memori berupa informasi, simbol, pemahaman, dan perilaku tertentu sebagai respons atas stimulus yang sedang dihadapi. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis belajar. Dalam proses belajar, dikenal adanya bermacam-macam kegiatan yang memiliki corak yang berbeda antar satu dengan yang lainnya.
Genre merinci belajar menjadi 8 jenis belajar, yaitu yang pertama, signal learning atau belajar isyarat. Belajar isyarat adalah belajar yang dimulai dengan mengenal adanya isyarat, tanda atau petunjuk yang mengimplikasikan pada proses perubahan perilaku. Yang kedua, stimulus respon learning atau belajar stimulus respon. Belajar stimulus respon adalah proses perubahan perilaku yang dihasilkan oleh terciptanya relasi antara stimulus atau rangsangan dengan respon atau jawaban atas stimulus tersebut. Yang ketiga, chaining learning atau belajar rangkaian. Belajar rangkaian adalah terjadi melalui perpaduan berbagai proses stimulus respon sehingga melahirkan perilaku segera atau spontan. Yang keempat, verbal association learning atau belajar asosiasi verbal. Belajar asosiasi verbal adalah proses memahami perbuatan, konsep, prinsip, benda, situasi, dan lain-lain melalui proses penyerupaan hal itu dengan suatu benda atau verbal. Yang kelima, discrimination learning atau belajar perbedaan atau diskriminasi. Belajar diskriminasi adalah belajar memahami sesuatu hal dengan cara melihat perbedaan karakteristik yang dimiliki oleh objek belajar. Yang keenam, konsep learning atau belajar konsep. Belajar konsep adalah aktivitas individu dalam memahami suatu benda, proses, gejala, aturan, pengalaman, melalui proses mengenal ciri-cirinya, contoh, dan sifat dari ciri-ciri itu. Yang ketujuh, rule learning atau belajar hukum atau aturan. Belajar hukum adalah belajar membangun prinsip atau aturan dengan menggunakan serangkaian fakta, data, peristiwa, dan pengalaman yang telah diketahui atau dialami sebelumnya. Yang kedelapan, problem solving learning atau belajar pemecahan masalah. Belajar pemecahan masalah pada dasarnya adalah belajar menggunakan metode-metode ilmiah atau berpikir secara sistematis, logis, dan teratur. Selanjutnya, aktivitas-aktivitas belajar. Belajar bukanlah proses dalam kediaman. Belajar tidak pernah terpisah dari berbagai aktivitas. Situasi yang ada akan menentukan aktivitas apa yang akan dilakukan dalam rangka belajar. Abu Ahmadi membagi aktivitas belajar menjadi 11. Yang pertama mendengarkan, yang kedua memandang, yang ketiga meraba, membau, dan mencicipi atau mengecap. Yang keempat menulis dan mencatat. Yang kelima membaca, yang keenam membuat ringkasan dan menggarisbawahi. Yang ketujuh, mengamati tabel, diagram, dan bagan. Yang kedelapan, menyusun paper atau kertas kerja. Yang kesembilan, mengingat. Dan yang kesepuluh, berpikir. Serta yang kesebelas, latihan atau praktek. Selanjutnya, hasil belajar. Dalam proses kognitif belajar, menghasilkan suatu hasil belajar yang terdiri dari 1. Informasi verbal, yaitu kapabilitas untuk mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk lisan maupun tertulis. Yang kedua, keterampilan intelek. Yang dimaksud adalah kecakapan yang berfungsi untuk berhubungan dengan lingkungan hidup serta mempresentasikan konsep dan lambang. Yang ketiga, keterampilan motorik.
Yang dimaksud adalah kemampuan melakukan serangkaian gerak jasmani dalam urusan dan koordinasi. Yang keempat, sikap. Yang dimaksud adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan penilaian terhadap objek tersebut. Yang kelima, strategi kognitif adalah kemampuan menyalurkan atau mengarahkan aktivitas kognitifnya sendiri. Dan yang terakhir adalah materi faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Secara global dibagi menjadi dua macam, yakni faktor internal yang mengenai keadaan atau kondisi jasmani dan rohani siswa. Kemudian faktor eksternal yang lebih mengenai kondisi lingkungan di sekitar siswa. Berikut penjelasan dari kedua faktor yang sering dianggap berkaitan dan dapat mempengaruhi satu sama lain. Pertama, faktor internal siswa yang terdiri dari dua aspek, yaitu yang pertama aspek fisiologis yang merupakan kondisi umum jasmani siswa yang ditandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya, yang dimana dapat mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam mengikuti pelajaran. Yang kedua, aspek psikologis yang terdiri dari 1. Intelijensi siswa yang pada umumnya dapat diartikan sebagai psikofisik untuk mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara yang tepat. 2. Sikap siswa yang merupakan gejala internal yang berdimensi afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara yang relatif tetap terhadap objek orang, barang, dan sebagainya, baik secara positif maupun negatif. 3. Bakat siswa secara umum merupakan kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai kesuksesan yang akan datang. 4. Minat siswa merupakan kecenderungan atau kegairahan siswa yang tinggi terhadap sesuatu. Yang kelima, motivasi siswa yang merupakan keadaan internal organisme yang mendorong siswa untuk berbuat sesuatu. Yang kedua, faktor eksternal siswa yang terdiri atas dua macam, yakni faktor lingkungan sosial sekolah siswa yang ditunjang dari guru, para staf administrasi, dan teman-teman sekelas yang dapat mempengaruhi semangat belajar seorang siswa. Kedua, faktor lingkungan non-sosial. Contohnya, gedung sekolah dan rumah tempat tinggal keluarga siswa, alat-alat belajar, keadaan cuaca, dan waktu belajar yang digunakan siswa. Sekian penjelasan tentang materi konsep belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.